Teman-teman, akhir tahun gini memang saat yang tepat buat kita ambil cuti atau liburan sama keluarga. Dan kali ini ngomong-ngomong liburan, saya lagi ceritanya liburan nih, sekalian ngetes mobil. Tapi kalau biasanya liburan itu identik sama mobil-mobil SUV, MPV besar, camper van segala macam, kali ini beda. Karena saya akan coba liburan dengan mobil listrik. Yes, kita akan cari tahu, kita akan sama-sama ulas gimana sih rasanya naik mobil listrik untuk liburan, untuk road trip ke daerah yang perbukitan dan juga daerah yang agak-agak semi off-road kayak gini. Saya akan ceritain gimana pengalamannya bersama Hyundai Ioniq 5. Hyundai Ioniq 5 ini memang bukan barang baru teman-teman di pasaran. Apalagi sejak hadirnya Wuling REV, terus juga Toyota BZ4X sebagai mobil listrik murni, sorotan publik akan mobil ini tuh jadi agak sedikit berkurang dan geser ke mereka. Tapi Hyundai mendatangkan Ioniq 5 ini dengan cukup menarik teman-teman. Mendobrak pasar tiba-tiba dengan menghadirkan mobil listrik premium yang dirakit di Cikarang, di Jawa Barat. Jadi mobil ini adalah mobil yang rakitan lokal dan itu yang membuat harganya jadi cukup kompetitif di kelasnya. Sebenarnya saya nggak sabar untuk menceritakan kalian gimana sensasi off-road ringan atau road trip pakai mobil listrik kayak gini. Tapi supaya lengkap pengetesannya dan ini adalah autotest, kita akan pertama jelasin dulu secara desain. Mobil ini secara desain jelas menarik sekali teman-teman. Memang agak-agak mengejar pasar yang niche. Dalam arti orang itu nggak bisa langsung jatuh cinta dengan pandangan pertama ketika melihat mobil ini. Tapi kalau kita bawa mobil ini kemana-mana, ke daerah yang banyak warganya atau daerah yang ramai penduduk, pasti orang bakal noleh ngelihat mobil ini. Dan itu yang ngebuat mobil ini berarti secara tampilan menarik perhatian. Desainer Hyundai Ioniq 5 ini terinspirasi dari mobil pertama yang diproduksi oleh Hyundai, yaitu Pony Coupe lansiran tahun 1974. Itu sebabnya gak salah kalau kita melihat mobil ini ada unsur klasiknya. Tapi sebagai mobil listrik yang identik dengan masa depan, Hyundai juga membenamkan unsur futuristik ke mobil ini. Terlihat dari penggunaan model lampu utama yang ikonik serta berkarakter. Tampak sampingnya pun tak kalah ikonik. Ada garis patah yang menjadi silhouette mobil ini. Terlebih, di tipe signature ini, desain peleknya pun sangat mencirikan mobil yang desainnya out of the box. Nah, tampak belakangnya juga istimewa. Hyundai membawa desain lampu belakang parametric pixel yang menjadi ciri khas beberapa lini Hyundai lainnya. Masuk ke kabinnya, hal pertama yang bikin saya terkesima dengan Hyundai Ioniq 5 ini adalah dari wheelbase-nya yang panjang yang ngebuat kabinnya jadi lega banget teman-teman. Mobil ini punya wheelbase yang panjangnya 3 meter. Itu ngebuat kabinnya jadi, lihat, wow, lega banget. Saya punya tinggi 175 cm, di depan adalah posisi berkendara ideal saya. Dan ini masih ada ruang kaki yang, lihat nih, banyak banget. Berapa, 15 jari mungkin ya. Tapi ruang kepalanya mungkin agak nggak selebar ruang kakinya karena memang atapnya modelnya agak melandai ke belakang sini. Tapi ngomong-ngomong soal atap, ini adalah atap yang homey rasanya, menyenangkan buat duduk di kabin ini, nyaman karena model atapnya panoramik gini dan ngebuat jadi lebih visibilitasnya menyenangkan dan juga rasa berkendara jadi meningkat teman-teman. Di belakang sini juga ngomong-ngomong soal kenyamanan, ini joknya empuk. Materialnya kulit berkualitas kayak gini dan juga di belakang sini ada seat heaternya nih. Tapi ya siapa yang butuh seat heater ya di Indonesia ya. Tapi ngomongin fitur lainnya, di belakang ada USB port Type A. Saya nggak ada Type C ya. Terus juga di belakang sini ada blower AC, di sini ada tirai tambahan untuk privasi. Jadi kalau kita lagi road trip kayak gini sama keluarga, pastinya duduk di belakang sini akan nyaman. Kokpit Hyundai Ioniq 5 ini tampil modern, namun dengan sentuhan yang homey. Kita terasa lagi duduk di ruang tamu ketika melihat banyak material natural seperti ini. Hyundai mengklaim material yang dipakai untuk kokpit ini
berasal dari bahan yang didaur ulang dan ramah lingkungan. Unsur modern ala mobil masa depan juga terlihat dari instrumen cluster dan head unit yang besar dimensinya. Belum lagi, area kemudi yang juga tampil minimalis dengan material yang nyaman digenggam. Nah, sekarang mari kita jalan-jalan dengan mobil ini. Let's go! Apa jadinya kalau sebuah mobil listrik itu kita bawa keluar dari zona nyamannya? Biasanya mobil ini tuh punya stereotip kalau mobil perkotaan sejati. Tapi kali ini kita bawa dia road trip ke jalan perbukitan seperti ini, ke daerah yang jauh dari perkotaan dan juga jauh dari SPKLU. Dan ternyata mobil ini mampu, teman-teman. Mari saya jelaskan. Hyundai Ioniq 5 ini secara umum pakai baterai yang besar kapasitasnya. Di tipe tertentu memang kapasitasnya nggak sebesar yang ini, tapi di tipe ini, di yang long range, dia punya baterai yang 72 kWh kurang lebih, dan diklaim mampu menempuh jarak 451 km. Dan itu adalah klaimnya Hyundai, padahal kenyataannya ini bisa lebih dari segitu, teman-teman. Makanya itu yang ngebuat kita nggak ragu untuk bawa mobil ini road trip. Selama jaraknya bisa diperhitungkan, selama kita tahu di mana lokasi pengecasan, kalau kenapa-napa, mobil ini ternyata capable untuk dibawa jalan keluar kota seperti ini. Atau ini bahkan lebih dari keluar kota karena kita naik ke perbukitan, kita road trip, dan kita ceritanya untuk liburan. Kalau kita ngomongin konsumsi energinya, tentu di atas kertas, perjalanan keluar kota kayak gini bukan kondisi yang ideal bagi sebuah mobil listrik. Sebab mobil listrik sejatinya akan jauh lebih irit ketika dipakai stop and go atau kondisi lalu lintas padat khas perkotaan. Tapi ternyata, di pengetesan kali ini, Ioniq 5 mampu mencatatkan angka konsumsi energi yang cukup menarik. Kami jalan dari bilangan Jakarta Selatan dengan kondisi baterai 88% dan sisa jarak tempuh 412 km. Lalu, setelah berjalan selama 1 jam dan menempuh jarak 77,9 km, ternyata baterainya hanya berkurang 16%. Lanjut, ketika dibawa ke rute perbukitan yang lebih beragam kondisi jalannya, Ioniq 5 kami bawa selama 37 menit sejauh 17,4 km. Ternyata, baterai dari 70% berkurang menjadi 69% saja, alias hanya sekitar 3%. Meskipun ketika kita tadi di jalan tol dari Jakarta keluar kota, dan di sini daerah perbukitan yang nanjak dan kita sering ngegas agak dalam, ngebuat jarak tempuhnya jadi berkurang lebih cepat dibanding di perkotaan, dan juga ngebuat persentase baterainya lebih cepat berkurang, ngebuat kita agak sedikit khawatir. Tapi ya mobil ini adalah mobil yang memang ditujukan untuk orang yang suka memperhitungkan jarak, yang tahu kemana tujuannya, dan juga tahu di mana tempat pengisian baterai. Jadi harusnya dengan kita yang udah menyusun rencana perjalanan matang-matang, bawa mobil listrik road trip itu nggak jadi masalah, teman-teman. Asiknya, di Jabodetabek saat ini sudah banyak lokasi pengecasan umum yang bisa dimanfaatkan untuk pengecasan. Kami juga sempat mengecas mobil ini di SPKLU yang menyediakan fast charging DC. Kami tes, dalam waktu 30 menit ternyata Hyundai Ioniq 5 mampu terisi sebanyak 11,8 kWh. Artinya, jika konsumsi energi rata-rata Hyundai Ioniq 5 ini di angka 7 km per kWh, maka ngecas 30 menit di SPKLU bisa ngebuat mobil ini bertambah jarak tempuhnya hingga 82,6 km. Beberapa dari kita mungkin ragu akan ketangguhan mobil listrik ini, teman-teman. Ada yang bilang bisa nanjak nggak sih? Atau bisa ngebut nggak sih? Jawabannya bisa, teman-teman. Karena mobil listrik itu secara natural tenaga dan torsinya itu besar, teman-teman. Dan torsinya khususnya
disalurkan dengan instan pada kita saat nginjek gas pertama kali. Nih, kita gas. Wow. Jadi untuk nanjak tentu nggak jadi masalah sama sekali teman-teman. Bahkan untuk ngebut pun ya karena instan, kita tinggal gaspol aja dan langsung keluar tenaganya. Dan memang harus diakuin kalau kita sering gaspol, kita sering nanjak, ngebuat persentase baterainya ini jadi lebih cepat berkurang dan jarak tempuh jadi semakin sempit. Tapi ya itu adalah konsekuensi dan lagi-lagi kalian harus memperhitungkan matang-matang ketika berkendara dengan mobil listrik ini. Tapi itu juga menunjukkan bahwa mobil ini capable untuk nanjak ataupun untuk ngebut di jalan yang kondisinya beragam. Dan itu menjadi poin plus ketika mobil dibawa keluar kota seperti saat sekarang ini. Kita udah pernah ngebahas mobil ini di perkotaan. Mobil ini nyaman sekali dipakai di perkotaan, handlingnya tajam, suspensinya nyaman. Tapi bagaimana dengan saat road trip ini? Dan ternyata jawabannya tetap nyaman teman-teman. Hyundai mendesain Ioniq 5 ini secara natural sebagai mobil yang nyaman untuk dipakai. Makanya suspensinya itu disetel empuk dan bantingannya ke kabin pun terasa asik teman-teman. Jadi penumpang di kabin pastinya nggak merasa terganggu ketika ngelewatin jalan jelek, ketika ngelewatin jalan yang nggak rata ataupun speed bump seperti itu. Jadi penumpang nyaman, saya pun sebagai pengendaranya pasti nyaman rasanya. Nah, asiknya lagi, mobil ini dibangun di atas platform yang khusus teman-teman. Dirancang khusus untuk mobil listrik, jadi arsitekturnya sangat-sangat baik dan itu berperan banyak untuk pengendaliannya. Mobil ini stabil rasanya dan juga yang paling penting mobil listrik itu adalah mobil yang secara natural pengendaliannya sangat baik karena center of gravity-nya di tengah, di bawah dan dibebankan sama baterai yang berat. Jadi ngebuat mobil ini kian stabil lagi, apalagi bobotnya juga berat. Jadi kalau kita pakai di jalan tol, kita pakai di jalan yang bebas hambatan, yang kita pengen bermanuver segala macam, mobil ini pastinya menyenangkan karena pengendaliannya terasa presisi. Tapi begitu kita pakai di jalan off-road seperti ini teman-teman, di jalan yang nggak ketebak tiba-tiba ada jalan jelek kayak gini, ya mobil ini juga terasa meyakinkan. Walaupun yang agak bikin khawatir adalah ground clearance-nya yang cukup rendah. Apalagi approach angle-nya yang rendah dan juga departure angle-nya yang juga nggak fleksibel. Sama mobil ini itu wheelbase-nya panjang teman-teman. Jadi ngebuat kita harus hati-hati ketika kita masuk ke tikungan, ketika kita masuk di jalanan yang berbelok tajam gitu ya, di jalan perbukitan, ya kita harus hati-hati. Kita harus memastikan mobil bisa masuk dengan satu kali putaran setir, atau kita harus ancang-ancang kalaupun mobil harus mundur lagi dan harus masuk. Karena mobil ini memang harus diakui kalau radius putarnya tidak terlalu fleksibel. Well, kesimpulannya gimana teman-teman? Apakah mobil listrik itu bisa untuk dipakai road trip atau perjalanan liburan bersama keluarga, keluar kota misalnya? Jawabannya bisa teman-teman. Kami sudah pernah mengetes Hyundai Ioniq yang sedan untuk dibawa ke Bali. Dengan perhitungan yang matang, kita bisa tahu di mana SPKLU-nya dan itu bisa-bisa aja dilakukan. Tapi Ioniq 5 ini lebih dari itu teman-teman. Dengan jarak tempuh yang lebih jauh, dengan pengendalian lebih baik, dengan mobil yang juga lebih siap untuk dibawa bersama keluarga keluar kota seperti ini, jalan kemanapun rasanya nggak jadi masalah. Tapi lagi-lagi kalian harus bisa memperhitungkan jarak tempuhnya, kalian juga harus bisa memperhitungkan bagaimana kondisi jalanannya. Kalau ini saat ini sekarang kita pergi ke daerah Purwakarta, ke Jatiluhur sini, kita udah sering ke sini teman-teman dan udah tahu gimana karakter jalanannya. Jadi kalau untuk sekadar off-road ringan, mobil ini ternyata mampu teman-teman, walaupun ya ground clearance-nya agak bikin khawatir. Tapi karena dia AWD, mobil listrik juga tenaganya instan, jadi nggak masalah teman-teman ketemu jalan yang gimana pun. Tapi ya lagi-lagi, kalau kalian pengen road trip, kondisinya kalian harus tahu seperti apa dan juga kalian harus perhitungkan matang-matang. Seperti biasa, di Autotest kita pasti akan merangkum juga kelebihan dan kekurangannya. Mari kita mulai dengan kelebihannya dulu. Yang pertama, selain mobil ini punya kapasitas baterai yang besar dan juga jarak tempuh yang panjang, mobil ini juga informatif sekali teman-teman. Kita bisa lihat di mode EV-nya, di sini ada jarak tempuh, pengecasan segala macam,
Dan itu ngebuat kita jadi jauh dari kekhawatiran atau range anxiety. Yang kedua, mobil ini dilengkapi dengan fitur ADAS yang jempolan banget. Sensornya lengkap, kameranya pun jernih. Jadi selain mobil ini aman, mobil ini juga bisa memberikan kita ketenangan ketika kita mau parkir atau lagi jalan keluar kota seperti ini. Yang ketiga, mobil ini pakai platform yang khusus teman-teman. Jadi kabinnya luas dan juga penataannya sangat-sangat baik. Dan banyak sekali kompartemen penyimpanan serta mobil ini banyak attention to detail yang keren-keren. Contohnya panoramic roof yang terbukanya ngebuka kiri kanan gitu ya, nggak umum. Terus juga banyak sekali material yang berkualitas di sini. Jadinya kabinnya super nyaman. Kelebihan terakhir berhubungan dengan road trip seperti ini teman-teman, pastinya kita butuh listrik. Mobil ini adalah listrik berjalan atau powerbank berjalan. Jadi kita bisa pakai listriknya selain untuk V2L, untuk ngasih ke kendaraan lain, bisa juga untuk ngecas gadget kita. Di bawah sana, di bawah jok, ada colokan gitu yang bisa kita pakai. Jadi kalau lagi overland kayak gini, kita bisa bawa banyak gadget. Bisa bawa rice cooker, bisa bawa kulkas, bisa bawa macam-macam. Bisa juga ngecas laptop, jadi harus kerja dimanapun kita berada. Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita bahas kekurangannya. Yang pertama, dari sini nih. Biasanya kalau ada tombol di sini buat apa coba? Buat maju mundurin jok penumpang depan. Tapi di sini enggak teman-teman. Nih, tombol di bawah sini malah untuk maju mundurin jok penumpang belakang. Nih. Tuh, nggak tahu untuk apa gunanya ya. Dan yang paling atas ini untuk mode comfort gitu, untuk penumpang depan. Kekurangan yang kedua adalah mobil ini saat kita pakai road trip seperti ini, yang bikin agak kagok ketika ketemu jalan yang jelek adalah wheelbase-nya yang panjang dan ground clearance-nya yang rendah teman-teman. Itu ngebuat kita jadi rawan mentok dan juga ketika kita putar balik atau masuk tikungan patah, ngebuat mobil jadi agak kurang fleksibel. Kekurangan ketiga ada di bagasinya teman-teman. Lihat, bagasinya luas sebenarnya, bisa di-expand juga, mau dilipat dan rata lantai. Tapi sayang nih nggak ada sekatnya, nggak ada separasinya. Jadi untuk privacy agak kurang baik teman-teman. Ini kita lagi bawa barang banyak gini. Jadi kalau kita tinggalin di parkiran agak hariwang kalau kata orang Sunda mah. Agak ngeri-ngeri sedap gitu. Ngeliat barang-barang kita yang cacar kayak gini. Jadi harusnya dikasih separasi lah ya. Well, setelah kita mengetes mobil ini dalam jangka panjang, mobil ini memang menarik sekali teman-teman. Kita pakai di dalam kota sanggup karena itu memang zona nyamannya. Kita bawa keluar zona nyamannya dan seperti ini off-road ringan ke daerah perbukitan seperti ini, camping-camping tipis-tipis pun bisa. Mobil ini jadinya siap dipakai kemana aja. Apalagi karena baterainya yang besar dan juga jarak tempuhnya yang panjang. Selain itu perlu diingat kalau mobil ini juga nyaman teman-teman. Untuk dipakai penumpang nyaman karena kabinnya luas, fiturnya pun lengkap. Kita mau kerja dari manapun bisa karena bisa ngecas juga. Dan mobil ini jadinya cukup komplit. Apalagi harganya yang terjangkau dan menarik teman-teman. 800 jutaan untuk sebuah mobil yang komplit kayak gini, tentu ini adalah barang yang menarik. Kompetitornya harganya di atas 1 miliar dan jarak tempuhnya pun mirip-mirip. Menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa soal mobil ini? Ioniq 5 ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu sekian ya teman-teman, saya pamit. Stay safe dan bye-bye.